Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Home Cat Fish Farm. Di video kali ini saya mau mengaplikasikan probiotik untuk kolam sekaligus untuk pakan. Ini kolam saya untuk pembesaran yang sama sekali belum saya kasih probiotik. Airnya juga sudah bau menyengat, jadi saya kuras habis dulu, baru saya mengaplikasikan probiotik yang saya buat. Jika ingin tahu probiotik yang saya buat, bisa tonton video saya sebelumnya dan saya cantumkan di link di deskripsi saya. Ini juga kolam pembesaran juga masih kecil-kecil. Oke, sekarang airnya sudah habis. Sekarang kita isi lagi baru full. Mungkin yang saya sisakan hanya 1%. Yang penting kotorannya sudah hilang semua. Sambil menunggu air terisi, saya juga menguras di kolam yang satunya. Oke, sudah terisi separuh. Sekarang siapkan probiotiknya. Langsung kita tebarkan, khusus untuk kolam dulu. Ini saya tebar probiotik sekitar jam 6 pagi. Saya memakai gelas berukuran kecil. Ini takarannya untuk awal-awal pertama kali itu hanya 2 gelas. Untuk selanjutnya di hari-hari berikutnya sebisa mungkin kasih di jam yang sama, cukup 1 gelas saja setiap hari. Kalau untuk awal 2 gelas. Jangan lupa untuk dikocok dulu ya, agar probiotik tercampur semua. Oke, selanjutnya kita tuangkan di dalam gelas, tapi ini saya skip dulu ya, karena saya pegang kamera sama pegang mengisi air probiotik itu susah, jadi saya skip dulu. Oke, ini probiotik yang sudah saya taruh di gelas. Warnanya seperti ini. Ini bukan probiotik untuk red water system, bukan. Ini hanya untuk supaya kolam tidak bau dan ikan lele juga merasa nyaman. Ini tebaran yang kedua. Jadi probiotik ini fungsinya untuk mengurai kotoran-kotoran ikan lele agar menjadi vlog-vlog yang akan menjadi makanan alami lele. Agar tidak berbau amoniak yang berlebihan, karena bisa menyebabkan lele terserang penyakit dan menyebabkan kematian massal. Lalu kita siapkan untuk kolam berikutnya sambil menunggu ini terisi juga.
saya sarankan bikin juga probiotik. Untuk ini saya bikin untuk saya sendiri. Nah, probiotik untuk saya sendiri itu mudah, tidak perlu difermentasi, karena itu juga perlu untuk kesehatan kita. Nah, ini probiotiknya, kopi hitam, bahasa Jawanya kopi ireng, mantap. Oke, sambil menunggu kolam yang satunya, persiapkan untuk pakan. Dan saya akan ngasih makan di jam 9. Sekarang masih jam 7. Oke, ini pakan yang saya mau kasih probiotik. Ini makanan 1/4 kilo, tidak banyak-banyak. Dan 1/4 ini nanti akan saya kasihkan ke ikan lele itu 2 kali. Cara mencampur probiotiknya, siapkan air 1 gelas dan beri probiotik 1 tutup botol saja. Ini bukan E4 karena itu botol yang kosong, jadi saya beri probiotik. Bagi yang sudah lihat video cara pembuatan probiotik mungkin tahu. Oke, segini saja ya, jangan banyak-banyak. Nah, probiotik untuk pakan ini fungsinya agar pencernaan lele lancar, dan juga untuk kesehatan lele juga baik, karena di dalam probiotik ini terkandung banyak sekali bakteri-bakteri baik dan juga banyak sekali vitamin-vitamin. Juga bisa untuk mengobati lele yang fisiknya cacat atau tergores-gores. Ini diaduk rata. Sesudah diaduk rata, kita diamkan dulu minimal 15 menit. Saya diamkan 2 jam karena masih jam 7. Oke, yang probiotik kolam yang satunya ini sudah mulai mau saya kasihkan juga, sama penebarannya 2 gelas saja. Yang di kolam kotak ini ada 1000 ekor lele dengan ukuran 7, 8, 9. Dan yang di kolam bulat tadi itu ada 500 ekor lele dan sudah berukuran palang. Insya Allah pertengahan puasa bisa saya panen. Oke, sekarang waktunya kita ngasih pakan, dan sekarang sudah jam 9. Pakannya juga sudah tidak terlalu basah, tidak kering-kering amat karena probiotik tadi sudah meresap.
Dan alhamdulillah kan lele dikasih makan juga mau, karena biasanya kalau sehabis dikuras gitu lele akan stres, tidak mau makan. Tapi alhamdulillah setelah saya kasih probiotik tadi, lele jadi sehat dan mau makan. Cuma kalau bisa kasih makannya jangan banyak-banyak, separuh saja, separuh dari biasanya. Jadi yang biasanya saya kasih misal 3 ons, itu saya cuma kasih 1,5 ons saja, karena air juga masih baru, butuh adaptasi. Dan sekarang kita lihat di kolam yang satunya. Ini saya pancing dulu apa mau makan atau tidak lelenya. Dan alhamdulillah mau makan dia. Kita pancing lagi sampai berebut. Oke, kalau sudah kita tebarkan langsung. Diusahakan untuk menebarkan itu merata ya, jangan di satu titik saja. Jadi lele ini sebelum dikasih makan dibiarkan dulu adaptasi selama 2 jam. Makanya jika ingin mengganti air itu kalau bisa pagi hari ya, karena walaupun hanya peternak lele itu harus setiap hari bangun pagi, itu wajib itu, karena malaikat membagi rezeki itu di pagi hari. Jangan malas-malasan. Oke, cukup. Dan untuk sisanya ini nanti yang separuh ini saya kasihkan lagi di sore harinya. Biasanya kalau makan biasanya itu 1/4 kilo ini habis, cuma kan ini habis dikuras jadi tidak saya habiskan, ditakutkan malah tambah stres, karena ini masih separuh stres. Biarkan dulu dia adaptasi. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya, karena subscribe itu gratis sekali, tidak dipungut biaya. Jika yang belum menonton video-video saya sebelumnya, mulai pemijahan ikan lele, merawat larva lele, dan sampai pembesaran. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lele alam semesta.